Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan pelajaran bagi yang ingin menjadikan pelajaran. Saya ingin menyampaikan beberapa kata karena banyak yang lewat di beranda saya video yang mengatakan bahwa direncanakan untuk dilakukan putaran kedua, yaitu pemilihan presiden. Sedangkan pemilihan pertama saja mengeluarkan begitu banyak biaya. Dan saya sempat bertanya ke beberapa orang bahwa berapa sih anggaran yang dipakai untuk membiayai pemilu. Dan beberapa orang itu menjawab bahwa ratusan triliun. Putaran pertama saja ratusan triliun. Dan ingin direncanakan untuk putaran kedua, berapa banyak negara kita ini mengeluarkan biaya. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa negara kita itu mempunyai banyak hutang di luar negeri yang triliun. Saya tidak tahu berapa jumlah triliunnya. Intinya negara kita ini mempunyai hutang begitu banyak. Kemudian yang kedua, kita melihat di layar kaca televisi, yaitu saya rasa ketika angka itu sama, misalnya seperti saya ingin meluruskan video yang sudah saya upload karena ada salah kata di situ. Saya ingin mengatakan bahwa seandainya yang satu berjumlah 300, yang satu berjumlah 300, yang satu berjumlah 300, berarti jumlahnya 900. Kalau seperti itu, maka memang harus dilakukan daripada putaran kedua, karena kita tidak bisa menentukan siapa pemenangnya. Tapi kalau kita lihat, saya tidak tahu di televisi apakah dirancangkan ataupun bagaimana, karena apa rasa kalau saya lihat sih ya memang ada keanehan sedikit, tapi saya tidak terlalu mau banyak berbicara lah tentang hal itu karena pemahaman saya tidak sampai di situ. Jadi ketika kita melihat di layar kaca televisi, angkanya itu jauh. Jadi buat apa untuk dilakukan yang namanya putaran kedua, membuang-buang biaya saja. Sedangkan misalnya uang yang seharusnya dipakai lagi untuk direncanakan putaran kedua bisa dipakai dengan yang lain, misalnya dibayarkan hutan negara kah dan lain sebagainya. Dan apabila ada orang keberatan, misalnya karena selalu saya dengar bahwa ada yang curang. Kalau itu memang betul, sebagai orang yang beriman, kita lapang dada. Karena lapang dada bahwa mengalah bukan berarti kalah. Pepatah mengatakan mengalah bukan berarti kalah. Karena saya mempunyai daripada pemikiran yang kuat. Meskipun dilaksanakan lagi putaran kedua, apabila sistem pemilihan tidak diubah, maka tetap 02 yang akan menang. Tetap apabila sistem pemilihan tidak diubah, sebagaimana yang saya sampaikan di YouTuber saya, yaitu Usaha Atas Agama. Nama channel saya Usaha Atas Agama, channel Sakarya Saka. Apabila sistem pemilihan tidak diubah, maka percuma saja untuk dilakukan daripada putaran kedua, karena sama, tetap 02 yang akan menang. Jadi bagi orang-orang yang beriman yang sudah berjuang, tidak sia-sia perjuangan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai semua perjuangan
orang-orang yang beriman. Tetapi saya ingin pesankan juga sedikit kepada saudaraku, saudariku, bila mengeluarkan kata-kata di dalam uh, di belakang, misalnya mendampingi daripada yang kita dukung, orang-orang yang berpakaian muslim atau muslimah, santai dalam mengeluarkan kata-kata, jangan terlalu bergebu-gebu, karena banyak yang saya dengarkan kata-kata di orang-orang awam, kata-kata yang tidak sedap. Misalnya ada orang mengatakan bahwa ya itu dikalami 01, di mana itu semua malaikatnya yang mau mengawalnya, yang mau membantunya. Itu kata-kata bagi saya itu tidak pantas dikeluarkan. Itu orang-orang yang mengeluarkan kata-kata seperti itu seakan-akan orang yang tidak mempunyai iman. Itu hal kata-kata seperti itu tidak bisa dikeluarkan. Tapi karena kita juga sebagai orang beriman sebagian mungkin terlalu bersemangat sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak dipikirkan dulu apa yang ingin disampaikan, sehingga banyak yang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sekali lagi itulah pesanku yang sempat saya sampaikan kepada seluruh saudaraku, bahwa perjuangan orang beriman tidak pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menilainya. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.